Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha ana hu il ha iling anu teng suni ku tawassul ingsun ilaika dateng panjenengan bi fakri kelawan fakir ingsun ilaika dateng panjenengan ai ajal itu kesindata kan ingsun fakir ingsun ilaika dateng panjenengan wasilah taning wasilah ada syafa'uka nguti-nguti syafaat ingsun fi iklan fakir indaka indal marso panjenengan fil qabul ing dalam katrimo la bi a'mal ora kelawan pira-pira amal ingsun al madkhulati kanten panjingi illat wa ahwalilan pira-pira tingkah ingsun al ma'lulati kang ten illati walidha krana iki suila tentakuni sabah wa hafsin bimada kelawan apa yaktumu teko sawal fakiru wong fakir ala rabbi ngasi pengerani fakir faqala mengkodau sababu hafsin wa malil fakir lan orang ikulil fakir ketui fakir apa yaktuma yang teko sabah fakir fi iklan ma'ala rabbi ngasi pengerani fakir siwa fakri sa'liani kefakirani fakir waqala antau sabah Abu Yazid nuti tuten undang sawa ingsun fi sirri ing dalam ati ingsun fi sirri ing dalam ati ingsun khazainuna utawi pira-pira khazina pira-pira khazana ingsun pira-pira gedong ingsun iku mamlu'atun ten khazainuna utawi pira-pira khazana ingsun pira-pira gudang ingsun iku mamlu'atun ten kepei minal khadamati saing pira-pira pelaten fa in aradana mengkalamun narbakun sira ingsun fa'alika mengko iku ingat sira bidzulati kelawan ino wal iftikari lan butuh ha ana atawassalu ilaika bi faqri ilaika ponda ngomongi ponda ampun kula terusno niki ha ana atawassalu ilaika bi faqri ilaika Gusti kula tawassul dhateng panjenengan kelawan kefakiran kula. Kula tawassul dhateng panjenengan kelawan kefakiran kula. Tawassul iku artine apa? Tawassul iku artine padha karo taqarrub. Tawassul artine padha karo taqarrub, mendekatkan diri. Tawassul iku artine taqarrub, mendekatkan diri. Lah, wasilah apa artine wasilah? Wasilah itu adalah perbuatan atau wasilah itu adalah sesuatu untuk mendekatkan diri. Perkara untuk mendekatkan diri ku jenenge wasilah. Jadi tawassul iku artine taqarrub, wasilah iku ya sing digawe mendekatkan diri kepada Allah iku jenenge wasilah. Taqarrub artine tawassul artine taqarrub. Wasilah artine yang dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah itu wasilah. Nah, kemudian iki musannif atau Ibnu Athaillah As-Sikandari iki bermunajat kepada Allah. Ha ana atawassalu ilaika bi faqri ilaika. Gusti kula bertawassul dhateng panjenengan mendekatkan diri kepada panjenengan dengan apa? Dengan wasilah bi faqri, dengan kefakiran ingsun, dengan fakir kula dhateng panjenengan. Dengan fakir kula dhateng panjenengan. Jadi Ibnu Athaillah As-Sikandari iki tawassul kepada Allah dengan kefakirannya, fakir ya.
Saya ini bicara soal fakir. Fakir itu dikatakan oleh Imam Qushairi. Imam Al-Qushairi nang kitab jenenge Risalatul Qushairiyah. Itu beliau mengatakan bahwa al-faqru syiarul awliya. Al-faqru syiarul awliya wa hilyatul asfiya wa ikhtiyarullahi lil atqiya wal anbiya ila akhirih. Fakir itu adalah syiarul awliya. Fakir itu adalah syiarnya para wali. Fakir itu syiarnya para wali. Sampai nek moco ceritani para wali-wali itu ngoni tabaqatul awliya utawa ngoni apa iku hilyatul awliya, itu banyak sekali dikisahkan cerita para wali itu yang menunjukkan kefakiran. Kadang tidak makan beberapa hari, baju yang hanya dipakai di badan. Maka kebanyakan wali itu fakir. Karena apa? Mereka tidak mau apapun yang menghalang-halangi dia dari Allah, itu mereka tidak mau. Mereka tidak mau ada apa saja yang menjadi penghalang dirinya dari Allah. Maka dikatakan al-faqru syiarul awliya, kefakiran itu adalah syiarnya para wali. Jadi nek kapan sampean fakir iku ojo kecil hati. Berarti aku iki kaya wali aku iki. Ngoten. Nah, iki syiarul auliya, syiari para wali. Mbak ndoro semua jangan biyen itu ya apa. Gak ada apa-apa. Enggak nyambut gawe. Biyen lho ya. Mbak ndoro semua jangan biyen itu apa, gak ada apa-apa. Menggunakan seluruh waktunya itu hanya berkhidmah kepada Allah. Tidak disibukkan oleh dunia. Kesibukan itu iqbal ala Allah. Kesibukan itu madhep bareng Allah. Ngono mbak piye. Gak ada apa-apa. Gak duwe rekening, gak duwe. Rekening mbiyen gak duwe. Tabungan gak duwe. Simpenan gak duwe mbiyen iku. Ono ya saiki meneh embu. Masih saiki ono akeh dendakno saiki. Dudu ditabung kayak semesta. Aku balik cerita Buya zaman biyen. Saiki teko sak pira akeh yo entek saiki mbuh ditumno nak wong-wong. Wis gak ngerti pokoke ngene iku Buya tak delok. Saiki entek yo saiki ono entek saiki. Meneh apa jare meneh. Kanjeng Nabi iku suatu ketika setelah sholat itu tiba-tiba langsung cepat-cepat wangsul nok daleme Kanjeng Nabi. Sahabat heran, lapo Kanjeng Nabi kok cepat-cepat wangsul, kok cepat-cepat kondur Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi balik maning gawa emas mesti satakono. Terus Kanjeng Nabi tangletino, oh Kanjeng Nabi ning kok cepat-cepat kondur. Iya, aku iku eling no omah no emas. Aku gak seneng nek nginep, maksudnya nek sampai sehari ya terus orang dunia ya gak seneng. Tumno ambek. Jadi wali-wali ku fakir bukan karena gak duwe atau karena gak ono rezeki, enggak. Panjene gak gelem nok tangani ku ono dunia. Sing dadekno ngalang-alangi beliau dari Gusti Allah. Al-faqru syiarul awliya wa hilyatul asfiya, hiasan al-asfiya, kekasih-kekasih Allah, pilihan-pilihan Allah. Wa ikhtiyarullah lil atqiya, dan pilihan Allah untuk hamba-hambanya yang takwa.
hamba-hambanya yang takwa. Kalau Allah dipilih tidak ada fakir. Wala anbiya, para nabi. Kanjeng Nabi itu dari Siti Aisyah. Kadang telung dina itu hanya dahar kurma karo banyu putih. Itu hadis riwayat Siti Aisyah. Nah, bukan berarti kemiskinan itu karena gak duit, tapi memang nek ono itu. Sampeyan tahu tak cerita Siti Aisyah dikirim duit 12.000 dinar teko Muawiyah. Waktu itu Muawiyah jadi khalifah nang Syam. Kemudian mengirim 12.000 nang Siti 12.000 dinar nang Siti Aisyah. Pernah tak ceritakan, 1 dinar itu sama dengan 3 gram emas. 3 gram kali 12.000 itu piro? Wis gak kena itu, miliar-miliar misalnya. Nah, itu oleh Siti Aisyah begitu teko itu didumno sore wis entek. Gak nyimpen blas. Jadi keadaan fakir itu memang pilihan. Mereka memilih keadaan itu. Memilih keadaan itu. Buktinya apa? Begitu nempel nak tangan, dunia itu langsung tek. Nah, fakir itu Abu Ali At-Taqqaq. Abu Ali At-Taqqaq itu gurune Imam Qushairi, sing aran Risalatul Qushairiyah. Itu Abu Ali At-Taqqaq itu ditanya tentang hadis katal faqru ayyakuna kufran. Ini hadis populer ini. Katal faqru ayyakuna kufran, hampir saja kefakiran itu menjadikan kekufuran. Hampir saja kefakiran itu mengakibatkan kekufuran. Ini hadis populer. Nah, Abu Ali At-Taqqaq ditanya tentang hadis tersebut. Maka beliau mengatakan bahwa ini menunjukkan mulianya fakir. Mulianya kefakiran itu. Karena apa? Karena kemuliaan sesuatu itu bisa dilihat dari kebalikannya. Ya. Misalnya, iman itu adalah hal yang paling mulia itu iman. Hal yang paling mulia itu iman. Waliane iman apa? Kufur. Kemuliaan iman itu bisa dilihat dari kebalikan. Kebalikannya apa? Kufur. Nah, maka fakir itu akibatnya adalah neka sabar loh ya, adalah kufur. Bahayanya fakir itu adalah kufur. Maka bahayanya fakir ini menunjukkan apa? Kemuliaan fakir. Nek iku mau kemuliaan iman dilihat dari kebalikannya. Maka kemuliaan fakir itu dilihat dari bahayanya. Bahayanya nek gak kuat itu adalah kufur. Nek terjadi kepada orang awam sing gak gelem ngaji, gak ide para kiai, fakir akhirnya moro nang gunung kawi, dadi kufur. Ya. Fakir moro nang gunung kawi dadi kufur. Fakir bareng rumah itu pangeran, lah iku. Tapi nek wong fakir gelem ngaji, de kiai, gelem oleh pitutur ya di dalam kefakirannya ya ndonga, ya kan, sholat hajat dan sabar dan seterusnya, soalnya biasa ngaji. Nah, kemudian ono hadis yang mana Kanjeng Nabi itu sendiri berdoa berlindung dari kefakiran. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabin fin nari wa adzabin fil qabr. Iki termasuk doa sunnah, doa pagi, doa sore. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabin fin nar wa adzabin fil qabr.
Ya Allah, kula berlindung dhateng panjenengan dari kekufuran dan dari kefikiran. Dan aku berlindung dhateng panjenengan dari siksa kubur dan siksa neraka. Wis, aku ingin menggarisbawahi bahwa nek nang kitab iki mau iku atau sing tak terangno iku mau bahwa al-faqru syiarul auliya, kefikiran itu adalah syiarnya para wali, wahilyatul auliya, dan hiasan kekasih-kekasih Allah. Nah, itu kan menunjukkan bahwa fakir itu adalah keadaan yang mulia. Gak mulia ya, gak ada disifati para wali. Nah, tetapi kan iku mau ada hadits yang Kanjeng Nabi sendiri itu berlindung dari kefikiran. Maka menjadi bertolak belakang. Paham kon arah bicaraku iki. Sing mau diterangno bahwa fakir itu adalah keadaan yang mulia. Bukti ini para wali agak sing fakir. Nek fakir itu keadaan sing hina, kak kira kalau bisa Allah digekno para wali. Nek fakir itu keadaan yang hina, gak kira ambek Gusti Allah ditemplek nonan para nabi. Menurut. Lah, berarti kan fakir itu keadaan yang mulia. Lah, tetapi kok Kanjeng Nabi berlindung dari kefikiran. Wis. Ini dilema ketika kau ngaji tasawuf. Karena banyak hal di dalam tasawuf itu nek sing ngaji wong ngerti loh, nek sing ngaji wong awam ya gak bahas. Gak ngerti hadis-hadis, gak ngerti nas-nas. Tapi nek sing ngaji wong ngerti, maka dia akan mendapati di dalam tasawuf itu banyak hal-hal yang bertentangan dengan nas-nas zahir, bertentangan dengan ayat, kadang bertabrakan sampai hadis. Kalau ini memang bertabrakan, ini mau menunjukkan muliai kefikiran, tidak terang itu mau. Tetapi ono hadis Kanjeng Nabi berlindung dari kefikiran, ini kan tabrakan. Nah, inilah dilema ketika ngaji tasawuf. Maka banyak orang ya sing melemparkan tasawuf, gak gelem ngaji tasawuf. Karena apa? Ya iku mau. Iki bertentangan iki. Kayak Imam Ghazali ngene iki iku nerangno ono seseorang sing orang itu dimuliakan dalam masyarakat, itu ditokohkan. Nah, bagi dia ditokohkan orang ini membahayakan hatinya. Dielem uang, dielu-elukan orang itu menurut orang ini membahayakan hatinya, bisa merusak hati. Ya kan? Nah, hati kok nek rusak bagi orang-orang sufi wis padha kiamat. Padha ambek kiamat. Maka dia ingin menyelamatkan hatinya supaya masyarakat tidak mengeluh-elukan, supaya tidak memuji-muji, supaya gak ngedep. Ya apa carane? Akhirnya wong iku mau nang padusan umum nyolong pakaian wong Singapura dikomblayu. Akhirnya dioper mbek wong akeh diantemi. Wah, tibakno maling. Tak kira wong apik dan seterusnya. Maka harga diri orang itu jatuh di hadapan masyarakat. Itu sing didoli memang iku mau. Maka itu kan bertentangan dengan syariat, nyolong. Ono maneh sing wong alim setelah belajar keilmuan tauhid, belajar tafsir, belajar semua rangkaian kitab Waqi', kemudian beliau belajar tasawuf. Setelah beliau memahami, kemudian kitab-kitab itu dibawa kafe. Ini kan nek cari ilmu baik kan mubazir jenenge, ini kan haram jenenge. Maka banyak sekali namanya tasawuf iku ya hal-hal sing kadang karena ketidakmampuan kita memahami itu seakan bertabrakan.
Kaya sing tak critakno iku mau dawuhe Imam Kusyairi al-faqru syiarul auliya wa hilyatul asfiya. Kefakiran itu adalah syiarnya para wali dan perhiasannya para kekasih-kekasih Allah. Maka itu menjelaskan bahwa fakir itu keadaan yang mulia. Tapi kenapa Kanjeng Nabi berlindung dari kefakiran? Wis yo, iki kan tabrakan. Maka sifat sikap terus sikapnya awak dhewe ya apa? Sikap kita itu bagaimana? Apakah terus gak ngaji tasawuf? Apakah terus menyalahkan orang-orang tasawuf? Gak. Bahaya. Iktirad atau kewalat wali dadi watu. Wis enak dadi watu kono hisabe watu wis. Dadi watu. Nggih. Sing paling bahaya iku nek kapan sulul khatimah. Nah, iku bahaya. Wis mau bicara soal fakir. Kembali lagi nang ngene bab iki Ibnu Athaillah As-Sikandari itu bertawassul kepada Allah dengan kefakiran beliau. Ay aj'alu fakri ilaika wasilatan atashafa'u bi 'indaka fil qabul. Kula menjadikan kefakiran kula dhateng panjenengan sebagai wasilah untuk mendapatkan syafaat untuk dhateng ngarsa panjenengan supados panjenengan nerima kula, panjenengan nerima kula. La bi a'mali al-madkhulah wa ahwali al-ma'lulah. Jadi jadi Ibnu Athaillah As-Sikandari itu bertawassul kepada Allah dengan kefakiran beliau, bukan dengan amal-amal beliau. Karena amal-amal itu madkhulah, amal-amal itu cacat. Iki Ibnu Athaillah yo, itu tidak menjadikan amal-amalnya itu sebagai wasilah kepada Allah, tapi menjadikan kefakirannya sebagai wasilah kepada Allah, bukan amal. Karena amal itu madkhulah, amal itu cacat. Wes, balik mana? Ono nas zahir sing menunjukkan bahwa bertawassul dengan amal itu masyru', disyariatkan. Nanti ono dalili. Sama nanti ngaji hadis cerita 3 orang dalam perjalanan itu nginep nang gua, 3 orang itu nginep nang gua. Kemudian ono watu gede sing lugur nutupi gua itu, pintu gua itu, sehingga 3 orang ini tidak bisa keluar. Maka satu persatu ketika orang ini berdoa dengan berwasilah dengan amalnya, amal kebaikannya.
Nah, ringkasnya, 3 orang itu punya amal-amal kebaikannya masing-masing. Ono sing duwe kebaikan berbakti kepada orang tuanya, ono maneh sing duwe kebaikan wis macam-macam. Kata ciptaan soal itu. Tapi yang jelas 3 orang itu berdoa berwasilah dengan kebaikannya. Ya Allah, kula nate ngeten. Dia menceritakan kebaikan yang pernah dia lakukan. Ya Allah, menawi niku kula beramal demi karena panjenengan, menawi kebaikan itu kula lampahi demi panjenengan, maka kula suwun panjenengan penggangaken batu niki. Akhirnya batu ini benggang titik seret. Ngono sing kedua ndonga, ya Allah, kula pernah berbuat begini kebaikan, dia ceritakan. Menawi kebaikan kula niku keranten panjenengan, kula nyuwun panjenengan penggangaken. Akhirnya benggang. Kemudian ketiga ndonga dengan berwasilah dengan kebaikannya. Maka kemudian batu itu benggang. Akhirnya 3 orang itu keluar. Nah, hadis itu jadi para pensyarah hadis itu menunjukkan bahwa kita itu sebelum doa itu boleh berwasilah atau mengadakan dulu kebaikan. Misalnya kon sholat hajat, sebelum berdoa sholat hajat, itu kan sebenarnya melakukan kebaikan dulu baru berdoa. Itu jadinya apa? Wasilah dengan kebaikan. Sholat hajat itu sebelum jaluk nang Allah, melakukan kebaikan dulu berupa sholat. Ini kan bertawasul dengan kebaikan yang berupa sholat ini juga. Atau orang, ya para kiai biyen niku mengajarkan puasa, melakoni ini poso dhisik, ya kan 30 dina dan seterusnya. Itu kan sebenarnya bertawasul. Kan ono ijazah kiai iki poso 3 dina, iki poso 40 hari. Nah, itu kan tawasul sebenarnya, berwasilah dengan kebaikan yang dia lakukan sendiri, ono sing rupa salat, ono sing rupa puasa dan seterusnya. Iki jenenge berwasilah. Dan itu ono hadis. Tetapi bagi orang-orang ahli tasawuf, berwasilah kepada Allah dengan amal-amal kebaikan itu gak cocok. Karena apa? Ya karena amal-amal yang kita lakukan itu madkhula, maklula, amal-amal kita itu penuh dengan cacat. Gak pantas digawe wasilah nang Allah. Ya kan? Sholatin mulai Allahu Akbar sampai salam keliling utang tok. Tapi nek mari salam lali mbek utangi. Pas sholat tok iling. Ya kan? Sholat eling buuan kono-kono, waduh kok acara sedina bowo tok pokoke. Itu kan salat kita itu kan salat sing madkhula. Bentuke salat tapi ndak ada kualitasnya. Poso yang ngono, poso wetenge tok, cangkeme gak ada poso. Ngomong aja diomong iko macam-macam. Maka berwasilah dengan amal kebaikan itu ono dalili. Tetapi orang-orang ahli tasawuf itu tidak mau berwasilah kepada Allah dengan amal-amal kebaikan karena mereka menyadari bahwa amal-amal kebaikannya itu adalah maklula, adalah cacat. Ya kan? Maka berwasilah kepada Allah dengan kefakiran, dengan sifat fakirnya kepada Allah. Walidha su'ila Abu Hafs bimada yaktumul faqir ala rabbi faqala ma lil faqir wa ma lil faqir ay yaktuma fi ala rabbi siwa faqrihi. Seorang wali jeneng Abu Hafs ditanya, dengan apakah seorang hamba itu datang kepada Allah, sampai kepada Allah? Dengan apakah, dengan wasilah apakah seorang hamba itu bisa sampai kepada Allah? Maka dia mengatakan bahwa seorang hamba itu datang kepada Allah dengan kefakirannya.
Jadi kembali lagi, nauni munajat sing iki Ibnu Athaillah As-Sikandari itu berwasilah kepada Allah dengan kefikiran. Tetapi kok ini sore iki ternyata Ibnu Athaillah As-Sikandari itu gak sido wasilah nang Allah dengan kefikirannya. Karena ternyata kefikiran itu juga gak iso digawe wasilah nang Allah. Karena ketika orang merasa dirinya itu fakir, kemudian kefikirannya itu dijadikan wasilah kepada Allah, nah itu uang keGR. Karena memandang dirinya di dalam kefikiran itu berarti memandang dirinya sendiri, merasa keGR, dan itu gak bisa dijadikan wasilah. Maka kemudian Ibnu Athaillah itu berwasilah kepada Allah itu ya dengan Allah, tidak dengan selain Allah. Nah, dengan kefikirannya itu ya sama saja berwasilah dengan dirinya sendiri, dengan keadaannya yang fakir itu. Nah, itu gak pantas digawe wasilah. Maka wasilah kepada Allah itu ya dengan Allah. Ya, Muhammad kan. Ya, semuanya cinta sohib. وقال أبو يزيد نوتيت في السر خزائننا مملوءة من الخدمة فإن أردتنا فعليك بذلة الافتقار. Abu Yazid di BCI Atini, malaikat di BCI, bahwa Abu Yazid di BCI ya Gusti Allah ya, nuti itu aku diseru di dalam hatiku. Khazainuna mamlu'atun minal khadamah. Hazanahku ini penuh dengan khadamah, penuh dengan pelayan-pelayan, maksudnya penuh dengan khadamah itu orang-orang sing pelayan-pelayan itu ya mungkin maksudnya artinya ini. Gusti Allah gak butuh ibadahmu. Gusti Allah itu gak butuh ibadahi menungso. Langit itu bek malaikat ibadah. Sapi rasa ibadah menungso, ibadah menungso itu lho, ya campur turu, ya campur rasan-rasan, ya campur wis macam-macam. Campur keelean-keelean. Ibadah menungso iku ya madkhula ma'lula iku mau. Malaikat yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Malaikat itu selalu bertasbih kepada Allah siang dan malam, la yafturun, tidak pernah kendu. Kanjeng Nabi dawuh bahwa langit itu bunyi. At-tatis sama'u fa qalaha anta itta. Artinya langit itu berbunyi. Koyok suarane apa ya mungkin gedek sing diencii sing sampai muni krono saking akeh beban. Di langit itu jari Kanjeng Nabi muni saking akeh beban. Kono mbak aku gak krungu Kanjeng Nabi. Langit itu berbunyi saking akeh beban sing disangga. Lah apa sing beban sing disangga langit? Malaikat. Dalam hati itu diterangkan bahwa nah di langit itu gak ono panggonan sing kosong walaupun cuma sakilan. Malaikat itu dempet-dempet koyok sofi wong salat. Malah kebalikane, wong salat iku sofi dikon rapet iku polane niru sofi malaikat yang tidak ada longgar sedikit pun walaupun cuma sakilan. Maka langit iku tumpuk pitu iku penuh dengan malaikat sing ibadah kepada Allah. Ono malaikat iku sing karo Allah diciptakno, mulai diciptakno sampai dina kiamat meneh karo Allah dikon sujud tok. Iku begitu kiamat, malaikat itu mengangkat kepalanya kemudian mengatakan subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadati. Subhanaka, maha suci panjenengan,
ma'abadnaka haqqa ibadatik, kula mboten kula dereng ibadah dhateng panjenengan kelawan sak temen-temene ibadah. Iku malaikat karo Allah diciptakno, mulai diciptakno iku sujud sampai dina kiamat ket ngangkat sirah iku lho. Gak rumangsa ibadah nang Allah kelawan sak temen-temene ibadah. Lah kok menungso sembahyang bengi rong rakaat ae wis rumangsa hebat. Kegiatan wiritan 3 jam ae wis rumangsa hebat. Malaikat iku mah koyo ngono iku mah. Ono sing diciptakno sujud tok, ono sing diciptakno zikir tok. Ya ono malaikat sing karo Allah diciptakno khusus doleki majelis-majelis ngaji, majelis-majelis zikir. Wis pokoke penggaweane malaikat mubeng tok. Nek ro ono majelis zikir, majelis ngaji, salah satu malaikat ono sing ngeru, malaikat sing ngeru iku mau menyeru kepada malaikat-malaikat yang lain, halumu ila hajatikum. Ayo iku lho sing didoleki, sing kon doleki mudhun malaikat. Maka malaikat itu mau mengelilingi majelis-majelis zikir, mengelilingi majelis-majelis ngaji. Dikatakan dalam satu hadis, majelis-majelis atau oma-oma sing digawe ngaji, sing digawe zikir iku nungone angkasa kono ya, dalam pandangan malaikat itu seperti awak dhewe memandang bintang. Ade memandang bintang itu bersinar, maka tempat-tempat sing digawe ngaji, sing digawe zikir iku dalam pandangan malaikat. Sing dolek wong ngaji, wong zikir mau iku muru. Kemudian malaikat itu datang. Nah, artinya nang alam malakut iku wis akeh sing ibadah nang Allah iku. Jadi ojo GR mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal iku mau. Iki tasawuf lho ya. Dudu ngomong soal dohir ya. Nek soal dohir iku ya kita mendekatkan diri dengan amal-amal. Itu benar, tapi sing gak benar itu ketika kita mengklaim itu amal kita itu gak benar. Paham ya? Jadi memang takarub itu dengan apa ya? Dengan kebaikan-kebaikan. Tetapi sing gak bener nek dirumongsoi iku lho. Yo kabeh wali iku yo takarub nang Allah yo dengan kebaikan. Ya, ono sing salat sampai 1000 rakaat iku. Sayyidina Ali Zainul Abidin salate bengi 1000 rakaat. Imam Ahmad bin Hanbal 300 rakaat. Iku takarube para wali, tetapi sing gare beda itu dhewe kadang melakukan kebaikan-kebaikan bertakarub kepada Allah, tapi GR mengklaim itu kebaikan itu kita yang lakukan. Kita merasa baik itu sing gare salah. Maka kok nek kene diterangno ngelisa lagi bahwa kefikiran kepada Allah, kefikiran yang nyata itu ketika merasa tidak punya apa-apa. Jadi kefikiran yang Allah itu tahakkuk kefikiran yang nyata itu ya, yang kefikiran yang nyata itu ketika orang itu dia tidak merasa memiliki apa-apa. Tidak merasa memiliki apa-apa. Bahkan amal-amal kebaikannya itu dia tidak merasa memiliki itu semua. Ya itu sih dimaksud kefikiran. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.